Indonesia is a country that has a lot of diversity in such as religion, ethnicity, race, and culture. With so much diversity, of course, there are positive and negatives. In positive terms, Indonesia is known as a country that has unique diversity and can attract citizens of the other country to come to Indonesia. While on the negative side, the diversity of diversity. Of course, there are differences that are feared to cause big problems. In order to face this challenge, we need something called national integration. So, what exactly is meant by national integration? National integration comes from two words, namely integration and national. Integration in English is integrate, which means to combine and unite, while the national word in English is nation, which means it is national in nature. When combined, national integration is an effort or process to unite various elements or groups so that they become a national unity. However, now I see a lot the behavior of group of people or individuals who threaten the integration of this country. Various threats to Indonesia's national integration must be addressed firmly and must not be ignored. We are here aware of the importance of national integration because maintaining national integration is not only the duty of the government and the security force, but all citizens have an obligation to maintain national integration, especially us, the student of Mandua Model Medan, future successor of the nation. We have to really protect national integration from any threats either from ourselves or from outsiders. So instead of that, the student of the Mandua Model Medan to be process 11th grade size 5 group 3 will review material regarding cases that threaten national integration and how to deal with them. Let's watch the video. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan membawakan beberapa kasus yang mengancam integrasi nasional negara kita. Seperti halnya, kita akan mengulas kasus tentang pembakaran markas GMBI oleh FPI. Beginilah kasusnya. Bentrok antar dua ormas di depan Mapolda Jawa Barat Kamis 12 Januari lalu mendapat perhatian serius berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian setempat. Imbas bentrok kala itu berujung perusakan bangunan markas Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI di Ciampea Bogor dan Ciamis sehari setelah bentrok terjadi. Pemeriksaan tersangka pengerusakan di Ciampea Bogor terus dilakukan kepolisian. 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Minggu siang 15 Januari, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Karlian mendatangi lokasi perusakan di Bogor. Dapat kita analisis dari video tersebut bahwa sekelompok orang yang tergabung dalam Ormas Front Pembela Islam atau FPI melakukan penyerangan dan membakar markas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI di Bogor. Jika membaca berita, alasan penyerangannya pun dipicu dari kabar hoax yang didapat para anggota FPI dari media sosial bahwa ada salah satu anggota FPI yang ditusuk oleh anggota GMBI. Akibat penyerangan tersebut, satu markas GMBI serta sebuah rumah hangus terbakar. Kerugian ditimbulkan pun mencapai ratusan juta rupiah. Tak dapat dipungkiri, hanya karena berita hoax saja itu sudah dapat mengancam integrasi nasional loh. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menyaring berita. Berita hoax umumnya beredar di media sosial. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi mendorong cepatnya berita hoax ini tersebar. Dan generasi muda merupakan sasaran empuk bagi para pihak penyebaran berita hoax. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita hoax menyisipkan nilai-nilai yang dapat memecah belah, memprovokasi generasi muda melalui konten-konten mereka, baik melalui tulisan maupun video YouTube dan ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada seseorang. Oleh karena itu,
Kita sebagai pengguna sosial media, kita harus dapat meninjau berita yang kita dengar, memilah berita yang benar, membaca berita dari platform yang terpercaya, tidak mudah percaya terhadap berita-berita negatif, tidak mudah terprovokasi, dan menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam diri kita, agar integrasi tetap terjaga di negeri kita ini. さて、ジネトルガノはランプのキリスト教会信徒の礼拝を強制的に開催させた時間です。ここにビデオクリップがあります。 Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. で、有数の拡散でかではない。不可能な行為は国家統合を阻害することにもなる。ビデオのように、南部のキリスト教会の集団礼拝と強制解散は多くのブロンソの一年となった。特に国家統合に対して。なぜですか？なぜなら、統合と合併または統合を送るためには、社会はまずお互いを送らなければなりません。関係者全員に対する各当事者のあくるのプロセスを経なければ、統一は遅れません。寛容な関係が形成可能なる国家統合が起こるために。 Baik, untuk kasus terakhir mengenai ancaman integrasi nasional, kami akan membahas mengenai kasus Operasi Merdeka Papua atau OPM. Berikut cuplikan videonya. Operasi Papua Merdeka atau disingkat dengan OPM merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena sifatnya separatismenya terhadap bangsa Indonesia. OPM mencederai integrasi wilayah dan integrasi politik karena pemberontakan dari organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dimulai pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 26 Juli di Manokwari. Dampak yang ditimbulkan akan berdampak pada lemahnya persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, lepasan salah satu daerah dapat memicu daerah lainnya untuk ikut melepaskan diri sewaktu-waktunya. Penyebab terbentuknya OPM ini karena kondisi ketidakmerataan infrastruktur serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata di tengah-tengah sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua membuat masyarakat Papua Barat kecewa terhadap pemerintahan Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memiliki visi untuk mendirikan negara Papua Barat terpisah dari NKRI. Kebijakan elit politik yang hanya berorientasi untuk sekedar meningkatkan infrastruktur di ibu kota telah menjadi kesalahan dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Bukan hanya toleransi yang penting, makna dari keadilan bagi bersama juga harus ditegakkan agar integrasi nasional dapat terus berjalan. Oke teman-teman, itulah 3 contoh kasus ancaman integrasi nasional yang kami berikan. Dengan maksud agar kedepannya kasus tersebut tidak akan terulang kembali. Karena mempertahankan integrasi itu sangat penting loh bagi kita. Dari integrasi nasional kita dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Nah, maka dari itu ada beberapa upaya nih agar integrasi kita tidak terancam. Seperti tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan hal yang seperti tidak menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar. Padahal itu perilaku yang sederhana, tapi jika dilakukan itu sangat berperan penting dalam menjaga integrasi nasional. Maka dari itu, yuk mulai berlaku menjaga integrasi nasional, kita mulai dari sekarang.
Nah, demikian video yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.